latihan buat sampean satu hari itu tidak berbicara, kecuali yang yakin yang sampean bicarakan ini adalah diridhoi oleh Allah. Silakan berbicara. Kalau sampean merasa pembicaraan sampean diridhoi oleh Allah, bicaralah. Makanya kata Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi, setiap pembicaraan anak manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. La lahu, tidak lepas begitu saja. Alaihi akan dihujat oleh Allah SWT, ditanya pembicaraan itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan subhanallah, Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Setiap lafaz kalimat yang keluar dari mulut kita semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Semua pembicaraan kita ini. Maka orang yang cerdas, orang yang bertazkiyah dengan benar, dia tidak mau berbicara kecuali yakin pembicaraannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, diam itu iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau tidak, liyasmut. Kalau tidak, sampai tidak bisa berbicara baik, Pak, diam. Diam itu iman. Diam itu apa? Iman. Allah Akbar. Oke, ini sudah selesai bahas. Dan yang kedua adalah fudulun nazar. Racun hati yang kedua adalah mengumbar pandangan mata. Mata, ya. Mata ini melihat, Pak, ya. Tinggal sampai tanya, melihat apa? Ya. Melihat yang menguatkan iman atau melihat yang meracuni hati, merusak iman. Biasanya laki-laki ini racun matanya nih, Pak, melihat lawan jenis. Iya, wanita. Semua, Pak, kita suka, termasuk yang berbicara nih, Pak. Semua suka. Ibu-ibu tolong dipahami, fitrah laki-laki itu suka melihat lawan jenis. Hatta kita, Pak, umur 80 tahun 90 tahun lihat wanita masih nyambung, Pak, walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau melihat laki-laki biasa-biasa aja, ganteng, tidak sampai masuk ke dalam hati. Kalau kita masuk ke dalam hati, cuma ibu-ibu fudulun nazarnya, racun matanya itu melihat barang, melihat aksesoris, melihat barang-barang yang branded, ya, jilbab yang bagus, para aktivis itu, ya, kaos kaki yang bagus, itu senang itu fitrahnya begitu, perhiasan senang. Makanya jangan kaget, yang namanya mall itu paling banyak yang masuk siapa? Laki-laki tak suka, paling hantarkan saja duduk. Ya. Tapi duduknya, Pak, matanya ngeliat kemana-mana. Itu musibah kita. Itu racun hati yang kedua. Wa nadratu sahmun masmumun min siham iblis. Sadarilah, pandangan mata itu merupakan anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis, langsung iblis, Pak. Ya. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa bisa memejamkan matanya karena Allah, awrasahu halawatan, Allah nanti akan memberikan halawah, manisnya iman, Pak. Dia rasakan dalam hatinya. Orang kalau terbiasa mengelola mata, tidak mau melihat kecuali yang dilihat ini adalah yang baik-baik, yang diridhai oleh Allah, itu salatnya khusyuk. Baca Qur'annya, Pak, nikmat. Tahajudnya juga tidak ngantuan. Iya, betul. Ya. Tapi kalau mata ini sudah rusak, tidak bisa khusyuk saat itu. Ya. Mata ini kalau sudah teracuni oleh pandangan mata yang begitu, apalagi lewat ini, Pak, ya, lewat HP ini, yang semuanya sudah tidak ada batasan lagi saat ini. Ini memang fitnah akhir zaman, Pak. Ini sekaligus melatih ujian iman kita dan tazkiyah diri kita. Oke, saya sudah bahas ini juga semua. Hati-hati, jaga lisan, jaga mata. Yang ketiga, fudulul ta'am. Ini juga sudah saya bahas. Banyak makan. Banyak makan. Orang kalau banyak makan biasanya tertutup hatinya.
maksud saya banyak Pak, ya, sesuai dengan porsinya Pak. Berlebihan, wudhu berlebihan dalam konsumsinya. Apalagi kita ini Pak, kalau sudah 40 tahun ke atas harus tahu diri. Lebih Pak, merusak fisik. Saya merasakan sekali. Proporsional. Kalau perlu sampean diskusi Pak dengan ahli gizi Pak. Saya golongan darah saya apa? A, B, atau O. Umur saya sekian. Apa kira-kira makanan yang pas buat saya? Berapa porsinya tiap hari? Pedomi pegang itu Pak. Panjang umur sampean. Sehat walafiat insyaallah. Walaupun nanti ada menyatakan masalah kematiannya. Karena kematian tidak harus lihat sehat Pak. Kecelakaan juga bisa mati. Sehat itu Pak. Ya. Perang itu mati juga. Ya mati. Nah saudara yang dimana Allah, cuma kita ingin matinya Pak dalam kondisi sehat. Beda kan? Orang mau kondisi sehat Pak, segar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kondisi sakit. Sakit Pak, tak khusyuk salah. Ya kan? Kalau sakit sampean, aduh, gak enak semua Pak. Tapi kalau dalam kondisi sehat, enak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berdoa, ya Allah jangan cabut nyawaku dalam kondisi sakit. Aku ingin mati dalam kondisi segar bugar. Karena saat itu dia sedang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu membuat sakit, ya karena masalah makanan yang jelas ini ya. Apalagi makanan yang haram. Waduh, makanan yang syubhat Pak. Ngambil haknya orang. Berarti ini banyak makanan kan? Coba berebut. Ya, jangan berebut Pak. Kasihkan saja pada yang lebih berhak menerimanya. Ya apalagi malam-malam kayak gini ya. Udah saatnya kita istirahatkan perut kita. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mulut ta'am, berlebihan dalam makan itu tidak sehat. Silakan makan ya bihasbi luqaimat, apa namanya, yuqawi salbaka, dalam cukup beberapa suapan yang penting Pak terpenuhi otot-otot kita ini ya Mas sekalian. Kalau Nabi mengatakan sulusul bi ta'amihi, sepertiga makannya, sepertiga minumnya, sepertiga untuk bisa bernafas ya Mas sekalian. Cuman numpuk lagi. Oh, tambah lagi. Walaupun halal Pak, jadi racun. Minimal racun terhadap fisik kita Pak. Karena banyak makan, sakit, ketika sakit akhirnya tidak bisa beribadah Pak. Rusak juga hati kita. Ya, apalagi yang dimakan kenyang terus haram juga Pak. Aduh. Alhamdulillah ya. Oke, ini juga sudah saya bahas. Yang keempat adalah fudulul mukhalafah, salah dalam pergaulan, kelebihan dalam pergaulan, salah dalam memilih. Bapak, pandai-pandailah sambil melihat kanan kiri sampean ya. Siapa teman akrab sampean? Pastikan Pak, sahabat sampean sahabat yang punya iman. Sampai sahabat yang ahli takwa. Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minah. Janganlah kalian bersahabat kecuali yakin sahabat itu orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makan makananmu yang ada di rumahmu itu ketika kamu undang orang, pastikan yang mengundang itu adalah orang yang bertakwa. Begitu Pak. Kenapa? Karena ingin sampai dalam kondisi makan pun Pak tepat sasaran. So kalau sampai makan dengan orang tidak ahli iman Pak, yang dibicarakan ngaco. Apalagi sengaja makannya ngajak ke kafe Pak. Di situ ada musiknya, joget-jogetan. Kenapa? Yang ngajak siapa ya? Ya teman. Tapi kalau teman yang baik Pak, Masya Allah, pasti ada tawasul bil haq, ada tawasul bis sabar, ada tawasul bil marhamah, nasihat mendekatkan kebenaran, nasihat untuk mengingatkan sabar dalam hidup ini. Sahabat yang baik Pak, yang mengarahkan sampean menuju surga. Sahabat yang baik itu sahabat yang tidak punya kepentingan. Kepentingannya ingin masuk surga. Ya. Dan ini sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Dulu Pak di zaman Nabi, setiap sahabat itu Pak punya satu orang yang saling mendekat, saling berukhuwah karena Allah namanya. Rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling cinta